Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum dinahum. Qul inna hudallahi ayil islam wal huda wa ma adahu dhalal wala in lam qasam ittaba'ta ahwa'ahum allati yad'unaka ilaiha fardan ba'da alladhi ja'aka minal ilmi al-wahyi minallah ma laka minallahi min waliyyin yahfazuka wala nasirin yamna'uka minhu alladzina atainahumul kitaba mubtada yatlunahu haqqa tilawatihi ay yaqra'unahu kama unzil wal jumlatu hal wa haq nusib alal masdar wal khabar ulaika yu'minuna bi nazalat fi jama'atin qadimu minal habasya wa aslamu wa may yakfur bihi ay bil kitab al mu'tah bi ayu harrifahu fa ulaika humul khasirun limasirihim ilan nari al mu'abbadah alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Walan tardha ankal yahudu walan nasara walan tardha, dan tidak akan ridha anka dari kamu ya Muhammad al-yahudu orang-orang Yahudi walan nasara, dan tidak ridha orang-orang Nasara hatta tattabi'a, sehingga kamu ya Muhammad mengikuti millatahum dinahum agama mereka. Qul, katakan, innal huda hudallah. Qul inna hudallahi wal huda, katakan bahwa petunjuk Allah yang dimaksud Islam wal huda, yaitu itulah yang sebagai petunjuk. Wa ma ada selain Islam dhalal, sesat. Orang-orang Yahudi itu dulu sama orang-orang Nasrani menyatakan, la nardha anka hatta tattabi' ma nahnu alaih. Kami tidak ridha dengan kamu ya Muhammad sehingga kamu ngikuti agama kami, ajaran agama kami. Cuma inti ngajak kami, inti ngikut sama kami, bukan kami ikut sama kamu ya Muhammad. Maka Allah menyatakan tidak akan ridha, lan tardha ankal yahud walan nasara, demikian juga nasara, hatta tattabi', sehingga kamu ya Muhammad mengikuti millatahum, agama mereka. Mengikuti agama ini enggak harus nanti jadi Kristen atau Yahudi, apalagi Yahudi. Yahudi itu agama untuk Bani Israel aja. Karena itu enggak ada ceritanya misionaris Yahudi, enggak ada. Cuma orang-orang Yahudi ini enggak senang dengan Islam. Yang penting inti jangan Islami, gitu aja. Yang penting inti jangan Islami. Enggak perlu nanti masuk Yahudi, percuma. Surga itu untuk orang Bani Israel aja kok. Yang lainnya enggak masuk surga. Allah ciptakan manusia selain Bani Israel itu adalah sama dengan Allah ciptakan hewan untuk mereka, sapi untuk. Jadi menyembelih sapi kecil, kambing kecil masa dosa untuk dinikmati. Menyembelih orang-orang Palestina walaupun bayi-bayi enggak merasa dosa mereka. Kenapa? Karena itu adalah binatang sama makhluk hidup yang diciptakan untuk Bani Israel. Jadi mereka aja yang menyatakan yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak setuju dengan Islam, gitu aja. Walan tardha ankal yahud walan nasara, demikian orang-orang Nasara. Tapi orang Nasara tadi itu ngajak orang untuk masuk Kristen, ngajak orang masuk Islam. Dia tidak akan ridho semenjak itu jadi Islam. Apapun usahanya, dia pasti akan menyebarkan. Apalagi urusannya politik. Ini kalau kita berbicara masalah politik begini. Di dunia ini sekarang agama yang paling besar adalah Islam dan Kristen. Kristen ini kewalahan dengan Islam. Kenapa semakin berkembang Islam ini? Kenapa? Karena Islam itu adalah bisa diterima oleh akal ajarannya.
Sedangkan mereka berusaha semuanya tadi itu adalah lebih kuat dengan ajaran Kristen. Kembali kepada ajaran Kristen atau Katolik. Mereka tadi ini untuk mencari dukungan dunia. Ibarat DPR itu suara terbanyak, Pak. Gimana dunia ini negara Kristen lebih banyak daripada negara Islam? Gitu loh. Dukungan Kristen lebih besar daripada dukungan Islam. Di sini berupaya jangan sampai kuat umat Islam ini. Karena bahaya ini. Berarti dia nomor 2 nantinya. Karena itu dia berupaya gimana caranya daerah Islam ini pecah semuanya. Digelontor duit. Sehingga Irak pecah. Syam pecah. Mesir pecah, Libya pecah, Indonesia bentar lagi mau dipecahin. Pakistan udah pecah. Kekuatannya nggak mungkin sama. Kalau mereka kekuatannya sama, Kristen. Negara Eropa semuanya kekuatannya sama. Negara Amerika semuanya kekuatannya sama, Kristen, nggak ada. Wali kota Islam nggak ada di sana. Bupati Islam nggak ada di sana, apalagi gubernur. Nggak ada. Tapi di daerah negara Islam mereka berusaha bagaimana pecah ini semuanya. Sehingga kadang-kadang negara Islam pro dengan kebijakan Kristen, Katolik. Itu yang diusahakan, digelontor duit. Malah sekarang di Indonesia nih yang mayoritas Islam, gubernurnya harusnya Kristen. Ada biasanya. Inti bisa bayangkan ini. Inti cari negara yang demokrasi seperti Amerika. Enggak. Wali kota Islam. Sa-Eropa semuanya, enggak ada. Kepala desa Islam enggak ada. Tapi di Indonesia mereka menuntut harus demokrasi, gubernurnya kafir. Di mayoritas umat Islam. Anda bisa bayangkan. Karena itu wajib enggak setuju kita, wajib enggak setuju. Maksudnya nyalano sing demonstrasi kan. Kalau wajib enggak setuju. Kenapa? Ini permainan. Nah inilah orang-orang Nasara ini selalu berupaya untuk demikian. Ini termasuk bagian walantar atau angkal Yahud walan Nasara. Dia tidak setuju dengan umat Islam yang Islami. Dia kepingin umat Islam walaupun tidak masuk Kristen, ojo Islami. Sesuai dengan ajarannya dia. Setuju kan ambil Ahok di Kristen di gubernur. Setuju. Nah itu ya wajib setuju kita kalau di demo itu di Jakarta. Wajib setuju. Tidak boleh nggak setuju. Kalau ente nggak mau demo, paham dah ente, ya gak oleh ngilokno. Ini kadang-kadang bingung, kadang-kadang ketua Ansor mari ngono melok-melok tidak setuju dengan Ahok. Itu kondi ku. Ya, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Perkara itu organisasi kita yang nggak sama atau yang lainnya, tidak ada muskilah, tapi tidak boleh. Ini adalah bagian dari walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baik. Kemudian bagaimana katakan qul innal huda hudallah. Al-huda di sini ada qul inna hudallahi huwal huda. Hudallah di sini adalah Islam. Katakan Islam itu yaitu petunjuknya Allah. Yang lainnya Islam ya salah. Selesai. Jelas kan ini? Semua agama itu adalah sama model. Ini Ulil Absar tahu enggak? Ulil Absar itu menyatakan orang beragama itu seperti orang dagang. Sama aja orang dagang itu cari keuntungan. Tanya, kenapa tidak beda? Kalau kita katakan semua agama itu sama, kenapa tidak masuk Kristen itu? Loh, nggak gampang karena orang kalau sudah dagang, misalnya saya dagang sarung, kemudian mau pindah ke dagang yang lainnya. Ini membuat main-main ini. Omongan apa ini kira-kira? Hah? Loh, orang gini nih diusahakan, dibiayai jadi pengurusnya NU. Model enggak kon? Ini wajib dikeluarkan ini, model begini nih. Bahaya nih, Pak. Anak juga mustasarin, cuma enggak gelem aku boleh diatur sampai model ini. Orang gini dulu dipertahankan, enggak boleh. Qul innal huda hudal
Islam itu yang hudallah, yang lainnya sesat. Wajib itu diimani. Ini. Jadi jangan dikatakan Kristen itu sama, Yahudi itu sama, itu adalah sama. Siapa bilang ini nih, ayat ini? Qul inna hudallahi wal huda. Wes. Mari ngono, diingatkan lagi Rasul. Wa ilin tabata ahwaahum. Kalau kamu lam qasam ini, demi aku kata Allah. Lam qasam ini. Demi aku kata Allah. Kalau kamu mengikuti wahai Muhammad kehendak-kehendak mereka. Siapa kehendak mereka? Alladzina yad'unaka ilaiha. Orang-orang yang ngajak kamu wahai Muhammad kepadanya. Apa? Millah tadi itu, millatahum. Kalau kamu itu ngikuti caranya mereka Muhammad. Fardon, yakni yang bisa membuat kamu tadi ikut, benar-benar maksudnya kamu itu bisa ngikuti kehendaknya mereka. Ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu daripada ilmu, arti al-wahyi minallah, wahyu dari Allah. Kalau kamu itu masih ngikuti Muhammad padahal sudah datang wahyu loh ya. Ajaran Islam itu begini, melok-melok sama mereka. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kamu tidak memiliki dari Allah penjagaan, bantuan, yahfadka yang menjaga kamu, wala nasir, atau yang membantu, yamna'uka yang menghalangi kamu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Terus wahai Muhammad setelah datang wahyu ajaran Islam masih kamu ikut-ikutan mereka, kehendaknya mereka, berarti kamu sudah tidak menjadi yang dicintai oleh Allah. Dikatakan oleh ulama ini bukan ngikut Nabi pada sebetulnya. Ini bukan ngikut Nabi tapi ngikut umatnya. Sama dengan lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini ngingetkan umatnya. Lah kalau kamu tadi itu setelah tahu ajaran Islam kemudian ikut-ikutan, setuju hanya karena kepentingan politik kah? Hanya cari popularitas kah? Hanya kepingin diakui kah? Hanya kepingin itu? Awas, berarti kamu tidak menjadi orang yang dijaga lagi oleh Allah dan kamu harus merasakan adab dari Allah. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kira orang senang itu orang. Kira orang senang orang-orang gitu itu. Karena itu jangan main-main lah urusan gini. Jangan main-main. Hanya karena kepingin ketemu ada di apa itu? Apa itu acara apa sih? Pak Karni. NC apa ya? LC. Iya. Kepingin masuk ada di situ, kemudian dukung-dukung sana, dukung-dukung sini ngomongnya enggak Islami lagi. Hati-hati. Idabata ahwahum, kamu berarti mengikuti kehendak program daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Walin tabata awahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi, padahal dilarang dalam Islam. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Karena itu enggak bisa didiamkan, enggak boleh itu. Ya? Enggak boleh itu didiamkan. Ya, jadi karena itu enggak benar ini, enggak benar. Ini sudah kacau semuanya. Ini sudah kacau semuanya kalau begini. Taib. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah aku beri kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an. Ya, yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an mubtada, hati-hati, bukan berarti ahlul kitab loh ini. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca itu Alkitab, Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan. Nah, ini bisa jadi halnya mereka orang-orang yang membaca Quran dengan sebenar-benarnya, yaitu ya tajwidnya benar, makhrajnya juga benar, pemahamannya juga benar.
Ini penting ini. Pemahamannya juga benar. Kemudian ya khusyuk dalam bacanya, ini yatlunahu haqqa tilawatih. Ada yang menyatakan di sini halnya Alkitab. Kitab itu dibaca dengan sebenarnya. Penuh dengan ta'zim, penuh dengan khusyuk, penuh dengan tadabbur. Ayaqra'unahu. Mereka membaca kitab Al-Qur'an kama unzil, sebagaimana diturunkan. Artinya sak muradnya, sak maksudnya kama unzil, bukan diseleweng-selewengkan artinya. Wal jumlah hal, jumlahnya yatluna haqqa tilawati jadi hal. Boleh halnya dhamir, boleh halnya Alkitab. Wa haqqa tilawati haqqa nusiba 'alal masdar. Jadi masdar ada yang menyatakan itu adalah sifat daripada masdar. Yatlunahu tilawatan haqqa tilawatih, gitu ya. Wal khabarnya mubtada ini alladzina atainahumul kitab apa? Ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang yang beriman benar dengan itu Al-Qur'an. Ya. Orang yang baca Quran dengan sebenarnya. Orang yang baca Quran dengan sebenarnya. Sesuai pemahamannya dengan yang ada Al-Quran. Duduk diselewengkan. Menurut saya artinya itu, jilbab itu menurut saya adalah pakaian yang sopan. Bukan berarti harus menutup seluruh tubuh. Jilbab itu ya yang penting tidak buat fitnah. Masa orang hitam yang ada di orang takruni hitam tadi itu disuruh menutup wajah, kon buka dan harus delok. Ini yatlunahu bukan haqqa tilawati, ini tidak sesuai dengan muradnya Al-Qur'an, bukan kama unzil, bukan sebagaimana diturunkan. Bagaimana ayat hijab itu diturunkan untuk apa? Bagaimana ayat hijab itu diturunkan? Bukan kama unzil. Orang yang baca Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, yo tajwidnya, ya muradnya semuanya, ulaika yu'minuna bih. Itulah orang yang beriman dengan Al-Quran. Nazala fi jamaah, sababnya adalah turun di sekelompok orang godimu minal Habasyah. Mereka tadi itu datang dari negeri Habasyah, wa aslamu, dan masuk Islam. Mereka masuk Islam. Jadi ada beberapa orang yang asalnya bukan dari Islam masuk Islam, baca Qur'annya bagus. Abdullah bin Salam, ada Bahira, ada yang lainnya. Ada di situ. Wa man yakfur bihi. Sebaliknya, kalau mengkafiri terhadap Al-Qur'an, bil kitab, dengan Al-Qur'an tadi itu. Gimana cara mengkafiri Al-Qur'an? Bukan tidak beriman. Beriman, enak moco nih. Bi an yuharrifahu, ngerubah Al-Qur'an. Atau artinya Al-Qur'an tidak sesuai. Jadi menurut saya itu bukan menurut Al-Qur'an, tapi menurut saya, Qur'annya menurut dia. Faulaika humul khasirun. Mereka orang-orang merugi. Di antaranya apa? Orang-orang Khawarij. Dia itu membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan maksudnya. Mengartikan dengan arti yang ia pahami, bukan dengan muradillah atau muradi Rasulillah, dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, mereka mengartikan misalnya tsummastawa ilal arsy, ai istagharra. Allah itu istawa, ada di arasnya, tinggal di arasnya. Tafsir tidak ada menyatakan istagharra. Tidak ada. Mana istagharra? Istiwanya Allah itu istawa diartikan dengan bahasanya dia, dengan kehendaknya dia. Oh, itu bagaimana istagharra? Berarti Allah itu bersemayam, tinggal ada di arasnya. Jadi sama dengan orang kalau mengucapkan begini, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradi. Saya beriman dengan Allah dan apa yang telah Allah datangkan, tapi menurut muradnya ana, kehendaknya ana. Bukan ala muradillah. Kalau kita tidak, Dek.
Tumastawa ilal arsy, kita percaya Allah itu istiwa kepada arsy, tapi apa istiwanya? Istiwanya Allah, Allah yang Maha tahu. Kita enggak tahu. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ala muradillah itu, bukan ala muradi. Hah? Demikian juga dalam mengartikan hadis, ngawur dia. Sekehendaknya. Ini golongan Khawarij dan pecahan Khawarij di antaranya Wahabi. Ini tidak yatlunahu haqqa tilawatih, tidak membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Dia tadi itu memahami Al-Qur'an bukan kama unzil, sebagaimana diturunkan itu Al-Qur'an. Tapi dia tadi itu memahami Al-Qur'an dengan pemikirannya dia. Hah? Mereka tadi itu bukan orang beruntung, humul khasirun, mereka orang yang rugi. Karena itu Rasulullah mensifatkan orang-orang Khawarij ini yaqra'un al-Qur'an kama unzil. Kalau bacanya Qur'annya enak-enak. Ini gambaran nih, enak-enak. Kamu kan dengarkan bacaan Qur'annya itu seperti baru turun di bawah Jibril. Tapi la yablughu hanajirahum, bacaan itu tidak masuk dalam hati, hanya ada di kerongkongan aja. Jadi huruf-huruf aja. Mau enak kan lek moco-moco kan? Hah? Ada kritik kita kan fi jibahum simahum fi jibaihim. Ada di dahi-dahi mereka itu banyak athar sujud, bekas sujud. Yahliguna simahum fi jibaihim, simahum at-tahliq wa fi riwayatin at-tasbih. Ciri-ciri mereka kata Nabi, gundul kepalanya. Gundul. Ada riwayat yarfa'una izarum fawqa ka'abihim. Mereka sarungnya ke atasnya itu sampai hampir lutut. Tapi mereka yamrukuna minad-din kama yamrukuna sahm minar ramya. Mereka itu melesat daripada ajaran agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Seperti melesatnya panah dari busurnya. Ngawur ngartikan Quran sama hadis. Saenake udel, bukan saenake udek. Saenake udel. Kalau udek itu dulu masih mikir. Kalau udel itu yang penting wedu mlebu weteng. Saya udel. Nah, ini bahaya. Ini bukan kepada orang kafir aja ini. Karena ini membaca Al-Qur'an kok. Membaca Al-Qur'an tapi tidak sesuai dengan muradnya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul khasirun. Kenapa khasirun rugi? Limasirihim ilan nar. Karena mereka masuk ke neraka Allah. Bahkan al-mu'adbadah alaihim. Bisa selama-lamanya loh kalau bisa sampai menuju kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan asal kamu tadi itu terpancing dengan bacaan Quran yang enak. Terlalu endimik sing maca. Jadi bukan tilawahnya saja, tapi juga yang baca. Yaqra'unahu haqqa tilah. Sing maca sapa? Delok endimik pisan. Sing maca wong ndak beres, ndolek ae bacaan sing beres. Mari. Kenapa? Bahaya ini. Ini adalah juga bahaya karena Allah menyebutkan ulaika humul khasirun. Alhamdulillah min dzalik. Ada yang perlu dipertanyakan? Sekarang ini banyak metode cara cepat untuk membaca Al-Qur'an. Dan saya pernah melihat mereka-mereka yang belajar itu adalah ustadz-ustadz. Di situ belajar sama perempuan. Bahkan sangat berdekatan itu cara belajarnya itu. Yang saya tanyakan, hukum belajar model seperti itu gimana? Belajar itu wajib, tapi meninggalkan haram itu ya wajib. Memangnya harus dengan cara gitu? Lah kalau membuat cara gitu ya haram sa ustadz. Ini tidak benar. Memang di sini nih. Karena itu katanya bilang
menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amal. Keliru ya. Jadi jangan berhenti wis maca Quran dengan segala cara. Ngadakno tilak MTQ campur laki wedok. Ini menjadikan Quran sebagai amal. Sebenarnya enggak cukup begitu. Baca Quran dan amalkan isinya. Jangan berhenti bacaan Quran sebagai amal. Akhirnya kamu tidak ngamalkan isinya. Lah, orang ini menjadikan Quran sebagai amal ini. Ini yang tidak beres. Akhirnya, Masya Allah, bocaan enak. Walaupun sing ngrungokno katokan cekak kabeh. Tidak benar kalau begini. Karena itu saya tidak setuju kalau misal kampanye campur laki perempuan, qiraatul Quran. Kadang-kadang nggak dirungokno. Paham ya? Acara upacara qiraatul Quran bukan apa, tidak ada ta'zimnya Quran ini, bukan yatluna wa haqqa tilawati. Ini hanya dijadikan bacaan Al-Quran sebagai amal gitu loh. Sebenarnya tidak, bacalah Al-Quran, amalkan isinya gitu. Amalkan isinya itu seharusnya ya. Karena itu rubbatalil Quran wal Quran. Karena banyak loh yang baca Quran dan Quran melaknat dia.